Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hurul Roziki, nomor NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran KUD atau Koperasi Unit Desa dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Peran KUD dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi memegang peranan penting sebagai salah satu fondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Salah satunya jenis koperasi yang memiliki peran cukup vital bagi pembangunan, khususnya di pedesaan, adalah Koperasi Unit Desa atau disingkat dengan KUD. KUD secara umum bergerak di wilayah pedesaan. Awalnya, koperasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam aktivitas pertanian, karena kebanyakan masyarakat di desa bekerja di sektor agraria atau pertanian. Pengembangan KUD. Dalam pengembangan, KUD tidak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Melalui KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial masyarakat. KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi termasuk KUD adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dengan hadirnya KUD, masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang tak sedikit. Kebutuhan hidup semakin terpenuhi, kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi termasuk KUD adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Keberhasilan dan kekurangan KUD. 1. Keberhasilan dari Koperasi Unit Desa. Ukuran keberhasilan Koperasi Unit Desa ditemukan oleh 1. Baik tidaknya alat perlengkapan organisasi yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. 2. Seberapa jauh kegiatan Koperasi Unit Desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pegadaian, sarana produksi, kredit, canda kulak, partisipasi anggota, dan lain-lain. B. Kekurangan dari Koperasi Unit Desa. 1. Pejabat koperasi sebagai pembina Koperasi Unit Desa terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada Koperasi Unit Desa tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. 2. Penyuluhan mengenai Koperasi Unit Desa dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lainnya. 3. Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah atau jumlah anggota masyarakat yang dilayani. 4. Pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. 5. Membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. 6. Belum mampu bersaing di pasaran. 7. Kurangnya permodalan. Permasalahan KUD. Untuk mewujudkan Koperasi Unit Desa agar bisa menjadi soko guru pertanian rakyat pedesaan, pemerintah mengadakan program pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa. Karena Koperasi Unit Desa belum mampu menjalankan usahanya secara sendiri, apalagi mengembangkan. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang cukup berat bagi Koperasi Unit Desa. Permasalahan terdiri dari 1. Permasalahan ekstern seperti 1. Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakini bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomi dan dalam meningkatkan kesejahteraan.
2. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. 3. Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. 2. Permasalahan intern seperti 1. KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. 2. Sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. 3. Kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Usaha-usaha untuk memecahkan masalah. 1. Dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota. 2. Mengaktifkan anggota dalam penyuluhan yang intensif. 3. Mengerahkan koperasi unit desa yang kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing. 4. Dengan penyempurnaan organisasi intern dan ekstern koperasi unit desa. 5. Dengan memperbaiki manajemen koperasi. Program-program pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Program pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing koperasi unit desa menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan. Untuk membimbing, mendorong, dan mengembangkan dan pembina KUD, dibentuk BUUD seperti kepengurusan yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha koperasi unit desa dilaksanakan oleh manajer yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurah waktu sepenuhnya dalam pekerjaan. Strategi pembinaan dan pembangunan koperasi unit desa. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengkomodasikan segala usaha pemerintahan dalam mempercepat pengembangan koperasi unit desa. Dalam rangka pengembangan koperasi unit desa diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring pengembangan koperasi unit desa dan untuk membuat evaluasi dan laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan dalam pengembangan koperasi unit desa sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada teman-teman yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.